Para siswa, mari kita belajar fisika lagi. Materinya adalah efek Doppler. Efek Doppler. Pernahkah kalian mendengarkan bunyi sirine mobil pemadam kebakaran di mana suara akan terdengar semakin keras jika mobil mendekati kalian dan sebaliknya? Peristiwa itu dapat dianalisis melalui konsep efek Doppler. Hubungan frekuensi bunyi yang didengar oleh pengamat dengan frekuensi sumber bunyi dapat ditentukan berdasarkan persamaan berikut. Fp sama dengan V plus minus Vp per V plus minus Vs kali Fs. Dengan Fp adalah frekuensi bunyi yang terdengar, V adalah cepat rambat bunyi, Vp adalah kecepatan pendengar, Vs adalah kecepatan sumber bunyi, dan Fs adalah frekuensi sumber bunyi. Pada persamaan di atas, Vp akan kita beri tanda positif jika pendengar mendekati sumber bunyi. Dan akan kita beri tanda negatif bila pendengar menjauhi sumber bunyi. Vs kita beri tanda positif bila sumber bunyi menjauhi pendengar. Dan Vs akan kita beri tanda negatif bila sumber bunyi mendekati pendengar. Contoh soal 1. Suatu sumber bunyi dengan frekuensi 918 Hz bergerak dengan kecepatan 34 meter per sekon, mendekati seorang pengamat. Kecepatan rambat bunyi di udara 340 meter per sekon, dan pengamat bergerak dengan kecepatan 17 meter per sekon, searah dengan gerak sumber bunyi, maka frekuensi yang didengar oleh pengamat adalah titik-titik. Dari soal kita dapatkan data-data. Fs sama dengan 918 Hz, V sama dengan 340 meter per sekon, Vs sama dengan 34 meter per sekon, dan Vp sama dengan 17 meter per sekon. Ditanyakan frekuensi yang didengar pengamat, Fp. Kita tuliskan persamaan umumnya. Fp sama dengan V plus minus Vp dibagi V plus minus Vs kali Fs. Karena pengamat menjauhi sumber bunyi, maka Vp kita beri tanda negatif, dan karena sumber bunyi mendekati pengamat, maka Vs kita beri tanda negatif. Setelah kita masukkan data-datanya dan kita hitung, kita dapatkan Fp sama dengan 969 Hz. Contoh soal 2. Seseorang bergerak dengan kecepatan 10 meter per sekon, mendekati sumber bunyi yang diam. Frekuensi sumber bunyi 680 Hz. Setelah sampai di sumber bunyi, orang tersebut bergerak menjauhi sumber bunyi dengan kecepatan yang sama. Jika kecepatan sumber bunyi di udara 340 meter per sekon, maka perbandingan kedua frekuensi yang didengar ketika bergerak mendekati sumber dengan saat menjauhi sumber adalah titik-titik. Dari soal kita dapatkan data-data. Vp sama dengan 10 meter per sekon, V sama dengan 340 meter per sekon, Fs sama dengan 680 Hz. Bila frekuensi yang didengar ketika bergerak mendekati sumber bunyi, kita beri simbol Fp1, dan frekuensi yang didengar saat menjauhi sumber bunyi, kita beri simbol Fp2, maka yang ditanyakan adalah perbandingan Fp1 dengan Fp2. Kita tuliskan persamaannya. Fp1 sama dengan V plus minus Vp dibagi V plus minus Vs kali Fs. Karena pendengar mendekati sumber bunyi, maka Vp kita beri tanda positif, dan karena sumber bunyi diam, maka Vs kita beri 0. Setelah kita masukkan data-datanya dan kita hitung, ketemulah Vp1 sama dengan 700 Hz. Selanjutnya kita tuliskan persamaan
FP2 sama dengan V plus minus VP dibagi V plus minus VS kali Fs. Karena pendengar menjauhi sumber bunyi, maka VP kita beri tanda negatif, dan karena sumber bunyi diam, maka VS kita beri 0. Setelah kita masukkan data-datanya dan kita hitung, ketemulah FP2 sama dengan 660 Hz. Sehingga perbandingan FP1 dengan FP2 sama dengan 700 dibanding 660 atau 35 dibanding 33. Contoh soal 3. Mobil ambulans dan seorang pengamat masing-masing bergerak dengan kecepatan B dan A, dengan B lebih besar A, seperti terlihat pada gambar. Mobil ambulans membunyikan sirine berfrekuensi P dan kecepatan bunyi di udara sama dengan V. Jika frekuensi bunyi sirine yang didengar pengamat adalah F, maka F memenuhi titik-titik. Dari soal kita dapatkan data-data, pengamat mendekat dengan kecepatan A dan sumber menjauh dengan kecepatan B. Yang ditanyakan adalah frekuensi yang didengar pengamat atau FP. Kita tuliskan persamaan umumnya. FB sama dengan V plus minus VP dibagi V plus minus VS kali Fs. Untuk menyesuaikan dengan soal, maka FP kita ganti dengan F, VB kita ganti dengan A, VS kita ganti dengan B, dan Fs kita ganti dengan P. Karena pengamat mendekat, maka A kita beri tanda positif, dan karena sumber menjauh, maka B kita beri tanda positif. Contoh soal 4. Seorang pilot berada di dalam pesawat berkecepatan VP, mendekati menara pengawas yang membunyikan sirine berfrekuensi FB. Jika kecepatan bunyi di udara sama dengan V, maka persamaan frekuensi bunyi sirine yang didengar pilot adalah titik-titik. Dari soal kita dapatkan data-data, pendengar mendekat dan sumber bunyi diam. Yang ditanyakan adalah frekuensi bunyi yang didengar oleh pendengar atau FP. Kita tuliskan persamaan umumnya. FP sama dengan V plus minus VP dibagi V plus minus VS kali Fs. Karena pendengar mendekati sumber bunyi, maka VP kita beri tanda positif, dan karena sumber bunyi diam, maka VS kita beri 0. Sehingga FP sama dengan V plus VP dibagi V kali FB. Contoh soal 5. Sumber bunyi dan pengamat masing-masing bergerak dengan kecepatan B dan A, seperti tampak pada gambar. Jika kecepatan bunyi di udara V dan frekuensi sumber bunyi P, maka frekuensi yang didengar pengamat adalah titik-titik. Dari soal kita dapatkan data-data, pengamat mendekati sumber bunyi dengan kecepatan A, dan sumber bunyi mendekati pengamat dengan kecepatan B. Yang ditanyakan adalah frekuensi yang didengar pengamat atau FP. Kita tuliskan persamaan umumnya. FB sama dengan V plus minus VP dibagi V plus minus VS kali Fs. Untuk menyesuaikan dengan soal, kita tulis sebagai FP sama dengan V plus minus A dibagi V plus minus B kali B. Karena pengamat mendekati sumber bunyi, maka A kita beri tanda positif. Dan karena sumber bunyi mendekati pengamat, maka B kita beri tanda negatif. Contoh soal 6. Seorang pengamat duduk di gardu pos didekati mobil ambulans yang sedang melaju dengan kecepatan 25 meter per sekon sambil membunyikan sirine berfrekuensi 420 Hz. Jika cepat rambat bunyi di udara saat itu 325 meter per sekon, maka frekuensi bunyi sirine yang didengar pengamat saat mobil mendekat adalah titik-titik. Dari soal kita dapatkan data-data,
VP sama dengan 0, Fs sama dengan 420 Hz, Vs sama dengan 25 meter per sekon, dan V sama dengan 325 meter per sekon. Yang ditanyakan adalah frekuensi bunyi sirine yang didengar pengamat atau FP. Kita tuliskan persamaan umumnya FP sama dengan V plus minus Vp dibagi V plus minus Vs kali Fs. Karena pengamat diam, maka Vp kita ganti dengan 0, dan karena sumber bunyi mendekati pengamat, maka Vs kita beri tanda negatif. Setelah kita masukkan data-datanya, kita dapatkan Fp sama dengan 455 Hz.